wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. The first thing of all, let's say thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us the blessing and the mercies, so we can be here today together in healthy condition. The second, let's say thank to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as our own prophet. Because of his struggle, no, we are walking on the right way. Untayan puji dan puja, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah mengumpulkan kita pada hari ini bersama rekan-rekan kita yang baru saja pulang dari spiritual tour ke negeri jiran Singapura, Thailand, dan Malaysia. Marhaban bikum. Dan juga Allah mengumpulkan kita kembali beserta saudara kita yang baru saja pulang dari tanah suci untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Marhaban biqudumikum. Untayan sholawat dan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan momen hijrahnya Rasulullah di awal Muharram ini, kita pindahkan diri kita ke kuadran ibadah, terutama kuadran sholat subuh berjamaah. Karena Rasulullah bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat subuh jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Untayan sholawat juga mari kita kirimkan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah sama-sama berbaris, bersaf dan berjamaah bersama Rasulullah dalam dinginnya udara, dalam gelapnya cuaca seakan melanda, untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, untuk mengharapkan pahala yang berlimpah ganda. Penghormatan Tuhan yang pertama dan terutama sekali kepada Imam Masjid At-Tahrir kanan, seterusnya kepada Imam Rawatib, Naib Imam Billy, Geci, Tuha Bud, Tuha Lapah, Tuha Adat, Tuha Pakar, Ursi Berduan, keluarga Berduan, Abu-abu, Gure-gure, dan tengku-tengku, hadirin SMS yang telah mempercayai Berduan dan Berduan, serta seluruh jamaah sholat subuh yang Berduan banggakan. Sejenak izinkan Berduan yang masih muda dari segi ilmu, mantan banggai dari segi ilmu, pun juga mantan turun dari segi tingkah laku, berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk membagi apa yang saya tahu. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri pun juga kepada Bapak Ibu. Saudaraku jamaah syiar khutbah subuh yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah. Setiap manusia barang tentu hidupnya ingin bahagia. Seorang petani dengan modal catok, gejak ulang, gejak cematok, walaupun kadang aki pun dibenai cemekam, pada hakikatnya petani bekerja untuk hidup yang bahagia. Seorang nelayan dengan modal jalur, gejak di tengah laut, gejak di tengah ikut, walaupun diterpa gelombang dari unen uli, dari uli unen yang hanajik dari akhir uli menghantam panjang. Hakikatnya pun nelayan ingin hidup bahagia. Ternyata memang hidup bahagia adalah cita-cita setiap manusia. Karena pun Allah telah mengajarkan kita untuk hidup bahagia. Sesuai dalam firman Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kami di dunia hidup yang bahagia, dan berikan kami juga di akhirat hidup yang bahagia. Betul? Oleh karena itu, baginda Rasul memberikan 4 cara terobosan jalan keluar bagi kita agar bisa hidup bahagia. Apa kata Rasul? Inna min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu shalihah. Kalaulah orang ingin hidup bahagia, kunci yang paling pertama dan utama pendamping hidupnya haruslah istri yang salihah. Istri yang salihah tidaklah harus kaya-kaya. Istri yang salihah tidak juga mesti cantik cerita. Karena kaya bukan jaminan, cantik juga bukan jaminan. Istri yang salihah adalah ad-daimah fi huquqillah wa ad-daimah fi huquqil ibad. Senantiasa melaksanakan perintah Allah pun dapat bersosialisasi bersama masyarakat. Inilah dia yang dikatakan Rasulullah, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Cuma sayang dan ironisnya, saat ini begitu banyak kita lihat wanita yang tidak lagi menghormati suaminya. Begitu banyak wanita yang tidak lagi mematuhi perintah dari suaminya. Pada dasarnya Allah memerintahkan kepada wanita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, pun juga taat kepada suami. Jelekkah suami kita, miskinkah suami kita, jangan lihat jeleknya dan juga jangan lihat miskinnya. Yang penting tetap harus taat. Mulai hari ini ibu-ibu berubah sikap. Silahkan berhias, berikan untuk suami. Bibir merah, sodorkan untuk suami. Senyum yang indah, berikan untuk suami. Jino bermomennya kadang balik. Pergi ke pasar, cantik. Bijak belum kawin, badan. Dia udah seksi. Giliran itu mau kerja lakon, bagian pakai obat kurang. Na'udzubillah. Begitu pula seorang wanita akan sangat bahagia bila hidupnya didampingi oleh suami yang soleh. Suami yang soleh, suami yang cinta kepada istri. Suami yang soleh, suami yang sayang pada istri. Suami yang soleh, suami yang memperhatikan istri. Memang Allah memperbolehkan suami untuk poligami. Memang Allah memperbolehkan suami untuk kawin lagi. Tapi kita sebagai suami yang soleh, sebagai suami yang sayang istri, sebagai suami yang cinta istri, sebelum kita poligami, hendaklah kita sadar diri dan introspeksi diri. Karena wanita bukanlah objek derita. Karena wanita bukanlah tembok nestapa. Tapi wanita adalah amanah Allah dan juga amanah Allah. Pantas kata Rasul, orang bisa bahagia kalau punya pendamping wanita yang solehah. Betul juga kata Rasul, orang bisa bahagia kalau punya pendamping suami yang soleh. Jamu jino dan indah, lako yang soleh, sin sakit. Tanah nikah untuk agama yang salah, sabun bertahun amaran. Tapi sekarang ada trik gampang untuk melihat laki-laki yang soleh bagaimana caranya. Lihat saja, adakah dia di antara shaf salat subuh berjamaah. Orang yang memulai salat subuh berjamaah, yang lain pasti ada. Insya
Allah. Kaum yang kedua, kaum ayah yang bahagia. Yang kedua kata Rasul, syarat orang bisa bahagia, auladuhu abrar, anak-anaknya baik, anak-anaknya benar, anak-anaknya soleh. Untuk mencetak anak yang soleh bukanlah hal yang gampang. Nabi Nuh punya anak, Kan'an, bapaknya seorang nabi, Kan'an bapaknya seorang rasul, tapi mati dalam keadaan kafir. Alangkah indahnya ketika Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, naiklah perahu bersamaku. Tapi sang anak menolak ajakan orang tuanya untuk naik perahu. Sang anak menolak ajakan orang tuanya untuk berakidah kepada Allah. Itu anak Nabi. Bagaimana pula anak kita? Menyota doa pelaku, boh lalu jadi asobaya. Menyota anak doa pelaku, anak itu izin keluarga. Makanya hendaknya kita introspeksi diri. Sebagaimana kata-kata ibadahku menangani, ibadahku menangani. Bagaimana tingkah laku kita sekarang dalam menyiapkan generasi yang handal dan kompeten dalam menghadapi era zaman globalisasi ke depan. Inilah yang Allah katakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian takut apabila kalian meninggalkan generasi yang lemah. Ayo sekali, bina generasi baru yang lebih baik dari kita. Suami jaga akhlak, istri jaga etika. Mulai dari pertama kehamilan, rancangkan untuk mendapat anak yang soleh. Begitu lagi, yang pertama tugas orang tua apa? Berikan nama yang baik. Bila anak laki-laki, berikan nama dari Asmaul Husna. Asmaul Husna, nama Allah yang baik. Tabaraka Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Sekarang kita lihat orang tua memberikan nama anaknya terkadang asal-asalan. Ada seorang bapak, bapaknya pengedar narkoba, anaknya diberi nama Siti Narkoba Sari. Ada seorang ibu yang juga bekerja sambilan sebagai penjual ganja, anaknya diberi nama Siti Ganja Puspita. Islam adalah agama yang mengajarkan nama bukanlah sekedar nama, tapi nama adalah panggilan yang mana Allah akan memanggil kita di hari kiamat dengan nama tersebut. Berikan nama yang baik. Ambil nama dari Al-Quran, misalnya dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Anak pertama berikan nama Abdullah. Anak kedua berikan nama Abdul Rahman. Anak ketiga berikan nama Abdul Rahim. Maliki yaumiddin. Anak keempat beri nama Abdul Malik. Ketika anak-anak kita sudah besar, bermain di luar rumah sampai siang sore hari tidak juga pulang, maka kita dalam memanggilnya karena waktu mau maghrib tidak pulang-pulang, tidak perlu pakai nama satu persatu. Itu untungnya ambil nama dari Al-Quran. Tinggal panggil di mana? Anak-anakku, Al-Fatihah. Karena namanya semua ada di Al-Fatihah. Laisal jamalu bitauqil
yuzayyinuna walakinnal jamalu jamalul ilmi wal adami. Bukanlah orang dibilang cantik dan ganteng karena alisnya bakulan sawi, bukan juga karena hidungnya mancung seperti Brad Pitt, bukan juga karena bibirnya merah seperti ketabrak listrik. Tapi orang dibilang cantik, ganteng dan cantik karena akhlaknya yang mulia, ya, karena adabnya yang mulia, ya, karena sopan santunnya yang mulia, ya. Makanya didiklah anak kita agar selalu menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Allah berfirman dalam Al-Quran, apa kata Allah? Anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Didiklah anak kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana caranya? Rasulullah mengatakan, murru auladakum bis shalah. Perintahkan anakmu untuk salat. Ayo ajak anak kita untuk selalu salat berjamaah, terutama salat jamaah subuh. Alangkah bahagianya hati orang tua bila melihat anaknya masih muda sudah rajin ibadah. Alangkah senangnya hati ibunda bila melihat ananda tercinta masih muda sudah cinta dalam masjid. Anak muda masih SMP, masih SMA, tapi sudah rajin beribadah, bahkan datang pas sholat subuh berjamaah, lalu dia maju mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menyajino takkan di kampung dan kampung yang ngajak sembahyang subuh biasa jelas Abu Ci yang ngajak itu azan. Akhirnya karena Abu Ci orang tua yang giginya tinggal dua. Abu Ci itu ulun duha yang dijaga contoh. Wadah di depan, bak dijak kaki. Berangkat depan, duduk, kaki tiga. Akhirnya bapak payah karena yang kita tiga. Hei pemuda, inna jadi suflah amrul ummah wa fi qidamiha ayatha. Anak muda yang bijaksana adalah anak muda yang rajin bersujud. Negara memanggil anak muda. Silakan kalian berkarya, tapi jangan lupakan ibadah. Zaman dahulu ada kejadian di mana seorang laki-laki yang meninggal dunia lalu dimandikan, dikafankan dan disolatkan. Ketika disolatkan, tiba-tiba mayitnya bergerak-gerak. Para sahabat ketakutan lalu mundur. Lalu ketika kafan dibuka, ternyata dalam kafannya ada ular sedang melilit laki-laki tersebut. Sahabat sontak mengambil kayu untuk memukul ular tersebut. Tapi sahabat berteriak, kenapa Anda memukul saya? Saya diperintahkan oleh Allah untuk melilit mayit ini. Karena mayit ini mukanya tak pernah kena wudu. Karena mayit ini kakinya tak pernah ke masjid. Mayit ini tak pernah menghadiri sholat subuh berjamaah. Tarikus sholat. Mulai dari hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, azamkan diri, jangan pernah lagi tinggalkan sholat, terutama sholat subuh berjamaah. Bapak-bapak kalau meninggalkan sholat pas mati dililit ular. Ibu-ibu kalau meninggalkan sholat pas mati dililit ular. Kalau bapak ibu tidak mengajak anak bapak ibu untuk sholat, asik nonton bola, begadang tiap malam sehingga sholat subuh juga tinggal, hati-hati. Takutnya bapaknya, ibunya dan anaknya sekalian dililit ular. Na'udzubillah. Warka'u ma'arwaki'in. Dan rukulah kamu beserta orang yang rukuk, dan sujudlah kamu beserta orang yang sujud, beserta jamaah sholat subuh. Ado dan adu mutua asal syurga Allah. Yang ketiga kata Rasulullah, tanda orang bahagia, khulaquhu shalihin. Teman-temannya adalah orang yang soleh. Seperti jamaah kita hari ini, jamaah Syiar Muhibbah Subuh.
Syiar Muhibbah Subuh pertama adalah gerakan dari para jemaah haji. Seterusnya berkembang menjadi ajang silaturahmi, dan dengan WhatsApp-nya membangun komunikasi. Saudara kita yang baru pulang dari tanah suci menjadi saksi bagaimana kita semangat untuk pergi sholat subuh berjamaah di tanah suci, ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi. Walau ada bahaya keren yang jatuh di saat-saat ini, walau ada bahaya badai pasir yang menanti, walaupun ada yang syahid saat melempar jumrah ke Mina. Seandainya semua jamaah yang pernah pergi haji semangat pergi sholat subuh seperti di tanah suci, maka insya Allah jamaah SMS ini jauh akan membludak lebih dari hari ini. Bertemanlah dengan orang yang soleh. Kita berteman dengan penjual minyak wangi, insya Allah kita akan kecipratan minyak wangi. Kita berteman dengan orang mabuk, kita disangka orang mabuk. Apalagi sekarang fenomena di masyarakat kita, banyak orang yang masih minum minuman keras, banyak orang yang berganja, banyak orang yang mengkonsumsi narkoba, banyak orang yang menghisap sabu-sabu. Padahal ganja, narkoba, sabu-sabu dan minuman keras dilarang oleh negara pun juga dilarang oleh agama. Oleh karena itu, bagi yang masih mengkonsumsi ganja, narkoba, sabu-sabu dan minuman keras, itulah dia pengkhianat negara dan juga pengkhianat agama. Jagalah pergaulan kita dan anak-anak kita. Jagalah mereka dari pergaulan bebas, karena pergaulan bebas akan membawa kita ke lingkaran setan. Anak muda sekarang tidak malu lagi untuk cubit-cubitan, senggol-senggolan, peluk-pelukan, akhirnya kebobolan akibat salah pergaulan. Tanda ketika orang bahagia memiliki teman-teman yang soleh. Ayo, ubah diri kita dan anak kita untuk memiliki teman-teman yang soleh. Yang keempat, kata Rasul yang terakhir, apa tanda orang bahagia? Rezekinya lancar. Warizquhu fi biladi, dan rezekinya berada di negerinya sendiri. Walaupun jadi PNS gajinya kecil, walaupun yang pengusaha untungnya kecil, tapi kalau rutin dan disyukuri, insya Allah akan berkah dan berlimpah. Dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka nikmatku akan bertambah. Tapi hati-hati, kalau kamu ingat dalam nikmatku, maka azabku sangat pedih. Mungkin inilah dia yang Allah turunkan kepada kita bencana yang aneh-aneh sekarang. Di luar sana masih kita lihat kabut asap yang melanda. Mungkin ini adalah pengaruh dari kita yang kufur nikmat, kita yang menggunakan anggota tubuh kita untuk bermaksiat kepada Allah. Bahkan kita tidak gunakan waktu dan kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah. Ketika azan subuh berkumandang, as-salatu khairun minan naum, ajak kita nyok, tarik jari pun makin tanam. Akhirnya Allah marah sama kita, dan itu hal yang wajar dan wajar. Mulai saat ini, lupa sikap, ayo kita bersyukur kepada Allah, gunakan waktu kita, gunakan badan kita untuk selalu beribadah kepada Allah, terutama sholat subuh berjamaah, agar rezeki kita menjadi lancar. Kaum yang berdoa, kaum ayat yang bahagia, as-syukur. Itulah dia 4 tanda yang diberikan oleh Rasulullah agar hidup kita bahagia. Yang pertama, memiliki istri yang soleh ataupun suami yang soleh. Yang kedua, memiliki anak yang soleh. Yang ketiga, memiliki teman-teman yang soleh. Yang keempat, rezekinya lancar. Dan hal ini akan kita dapatkan apabila kita continue melakukan
sholat subuh berjamaah. Inilah saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan singkat ini. Apabila ada kekurangan saya mohon dimaafkan, dan apabila ada kelebihan silakan diambil oleh Bapak Ibu. Apabila pedang luka itu masihlah ada harapan sembuh. Tapi kalau apabila tidak saya lukai hati, betadin pun tak bisa jadi obat lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi